alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Mustafa habibina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Kita sebagai seorang hamba yang beriman telah diberikan kenikmatan kesehatan badan yang ini sangat berharga. Di mana banyak sekali mungkin saudara-saudara kita yang diberikan kelimpahan harta, diberikan kelimpahan yang lainnya, tetapi tidak memiliki kesehatan, yang pada akhirnya dia tidak bisa menikmati yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mungkin kenikmatan harta yang sangat banyak, tetapi dia tidak bisa memberikan. Yang ini kita nek bapak-bapak milih di pemilihan apa bukan sakit dulu Pak. Wes bapak-bapaknya sudah gue ini. Nah aku ya milih bisa dulu. Besok milih rugi loh orang saudara bocor sing ayu. Ibu-ibu juga gitu. Ya. Jadi bapak-bapak semua yang bersemangat dan juga ibu-ibu yang bersemangat, kita perlu mensyukuri apa yang ada pada kita. Jangan melihat apa yang tidak ada pada kita. Kenapa? Karena itu adalah sumber tidak bahagia dalam hidup kita. Jadi kita nikmati apa yang ada, kita syukuri apa yang ada, dan juga kita harapkan mungkin kita berdoa dan juga berikhtiar apa yang tidak kita punya. Yang penting ada namanya syukur dan juga qanaah. Syukur terhadap yang ada, qanaah dengan apa yang kita terima. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai seorang umat muslim yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita senantiasa memberikan sholawat serta salam kepada beliau, yang dimana itu adalah tanda kecintaan kita. Jadi tanda kecintaan kita bukan hanya mengamalkan sunnah-sunnah beliau saja. Jadi mungkin kita dulu terdoktrin bahwasanya tidak perlu sholawat, akan tetapi kita hanya perlu untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya saja. Itu tidak betul. Karena apa? Salah satu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengucapkan sholawat. Bahkan derajat kita di sisi Nabi Muhammad SAW itu bisa tercipta dengan banyak sholawat yang kita ucapkan setiap harinya. Ini tidak dipungkiri oleh Al-Imam Madzhabul Arba'ah. Tidak ada yang memungkiri bahwasanya memperbanyak sholawat itu tidak diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Apalagi di hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, yang dimana Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk bersolawat dari Jumat. Maka kita senantiasa memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga seterusnya dengan sholawat-sholawat yang sangat banyak sekali. Ya, jangan kita sedikit-sedikit untuk tidak boleh karena sama dengan kelompok sebelah. Tidak gitu caranya. Jadi ibadah itu yang perlu kita lakukan adalah sesuai dengan dalil-dalil yang ada yang telah diajarkan oleh Imam Madzhab yang empat. Adapun yang menyelisihi setelah asal syariat baru kita yang dilarang. Misalnya sholawatan sambil joget-joget itu memang sesuatu yang sangat bermaksiat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita di depan kanjeng Nabi kita malah joget-jogetan. Ibaratnya kita ini sedang menjamu Nabi, sedang menanti-nanti ke hadapan Nabi, akan tetapi kita malah joget-jogetan. Karena dengan umpama Presiden Jokowi ataupun orang-orang yang kita anggap penting, kita malah joget di depan beliau. Kita anggap presiden ya. Maka dalam Allah Subhanahu wa taala, mari kita beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Zaman Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati puasa kurang lebih selama 15 hari. Kita telah melaksanakan. Hari ini adalah hari yang ke-16 ataupun hari yang ke-17 bagi yang melaksanakan qiyamah. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita perlu merasakan apakah ibadah kita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum. Ya, kira-kira kalau bapak-bapak ditanya ini, puasanya diterima belum, Pak? Kira-kira ditanya puasanya sudah diterima belum? Ya. Karena betul-betul ini memadai kurang. Ya. Kalau berani ada yang jawab, ada, wah,
berarti sudah siap mati. Kenapa? Para ulama menjelaskan, kalau ibadahku saja satu saja diterima, saya pilih untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwasanya Allah hanya menerima ibadahnya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman Allah Subhanahu wa taala kita perlu bermuhasabah. Apakah ibadah kita baik? Apakah ibadah kita sudah diterima? Maksudnya sudah diterima itu apakah ibadah kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan apa-apa yang disebut dengan hukum-hukumnya sesuai dengan fikih. Ya, kalau terakhir sahur itu kapan kira-kira Pak? Apakah azan masih boleh? Yang penting nanti mau azan itu sampai selesai. Oh enggak. Ya, kita harus berhenti sahur ketika sudah masuk waktu tulul fajr ataupun waktu masuk subuh. Nah, itu kita jalankan syariat-syariatnya. Ada rukun saum, ada namanya rukun saum, ada namanya surutu wujud saum. Itu semuanya harus kita pelajari agar amalan kita diterima. Dan juga di sisi lain kita harus hati-hati bahwasanya amal ibadah sebaik apapun bisa jadi tertolak. Ini yang kita pahami bahwasanya jangan aku sepertinya saum, aku sepertinya sholat. Tapi apa? Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, lupa nama suratnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wa qadimna ila amilin min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bahwasanya nanti setelah di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan datangkan, akan kami perlihatkan amal-amal manusia, dan juga kami akan perlihatkan kepada mereka dan faja'alnahu haba'an mansura, dan kami akan menjadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Bayangkan, amal yang sangat banyak sekali tidak diterima. Maka di dalam ini dulu saya sudah menjelaskan bahwasanya Ibnu Katsir mengatakan fakulu amalin yaqulu ala layakun kholisun wala sa'atin mabiyati bahwa batil. Bahwasanya Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya seluruh amalan yang tidak berlandaskan di atas keikhlasan, juga tidak berlandaskan dalam dalil-dalil yang telah terperinci, yang telah disebutkan oleh para ulama, maka itu adalah ibadah yang tertolak. Namun di sisi lain, di dalam berpuasa ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Maksudnya membatalkan puasa apa? Membatalkan pahala puasa. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis, Uba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Bayangkan. Seorang yang berpuasa banyak sekali ya. Orang yang berpuasa yang mana dia hanya mendapatkan rasa lapar saja dalam puasanya. Bayangkan, kita sudah capek-capek imsak, ya, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari makan minum. Akan tetapi yang didapatkan di akhirat cuma rasa lapar saja. Kenapa? Karena ada 5 hal yang mungkin kita alami. Bisa 5 hal ini bisa menyebabkan pahala kita gugur. Ya, kalau dalam sebuah hadis ya, mungkin hadis ini perlu diteliti lagi karena memang ada yang menyatakan dhaif. Akan tetapi maknanya perlu kita pahami bahwasanya maknanya itu sangat cocok dengan apa yang disebut oleh syariat. Hadisnya berbunyi An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu asya usitu qauma. Bahwasanya ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhibu, ya, berbohong. Maka jemaah Allah Ta'ala perlu kita ketahui bahwa bohong itu adalah sesuatu yang sangat tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Kecuali memang dalam keadaan tertentu ya, ada yang dikecualikan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita berbohong itu hanya akan menimbulkan kebohongan yang selanjutnya. Kata pakar sosiologi seperti itu. Jadi kalau kita sudah berbohong, akan berbohong lagi, maka jujurlah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi yang kembalikan ini, Pak Inalkani bayang ilal jujur, Pak Inal jujur ya ilal. Bahwasanya yang namanya kebohongan atau dusta itu menyebabkan seseorang akan bergelimang dalam kefajiran, bergelimang dalam kemaksiatan, dan juga kemaksiatan itu akan menjadikan seseorang akan masuk neraka. Maka zaman Allah SWT mari dijaga lisan kita dari namanya perbuatan kadzib atau dusta. Dan juga yang selanjutnya adalah al-ghibah, yaitu ghibah. Maka
besar yang mana perlu kita jauhi juga. Nah, ghibah itu apa? Ghibah itu adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disuka oleh temanmu meskipun itu benar. Yang ada itu tidak boleh. Atau mungkin bisa terjadi ketika kita melakukan jual beli. Oh ini barangnya sangat bagus sekali. Oh ini barangnya sudah mau dibeli oleh fulan dengan harga sekian. Maka sumpah kita tersebut bisa menyebabkan pahala kita berulang ataupun habis. Dan juga yang kelima adalah an-nadharu bi syahwat, melihat lawan jenis dengan hasrat seksual, ya, dengan keinginan seksual. Maka bapak-bapak yang mengatakan semua taala, nah, ini yang penting banget ya, karena bapak-bapak seringnya yang lihat itu perlu kita hentikan. Melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar pahala kita tidak terkurang. Zaman Allah Subhanahu wa taala, dari kelima ini perlu kita ketahui bahwasanya keempat hal tersebut itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh lisan kita. Tadi dari bohong, namimah, ghibah, dan juga sumpah palsu itu terlaksana oleh lisan kita. Maka benar sekali apa yang dikatakan Rasul, bahwasanya seseorang itu ketika dia menjaga lisannya maka dia akan masuk surga. Zaman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, bahwasanya seorang mukmin yang baik maka hendaknya dia berkata yang baik ataupun dia diam. Kalau kita tidak bisa berkata-kata baik maka kita harus diam. Meskipun bicara kita sekarang ini tidak pakai suara, kadang-kadang kita mengetik sesuatu yang ditonton kita, kadang-kadang kita juga menulis sesuatu yang di kata-kata itu mengandung kebohongan dan lain-lain, ataupun asal share. Kita nggak nyari kebenaran dulu, kita nggak nyari beritanya dulu, tapi langsung share. Nah, itu biasanya kebiasaan orang-orang tua ya, nggak tahu apa-apa, nggak tahu istilahnya kehidupan yang sebenarnya akhirnya asal share yang membuat buah. Itu perlu juga kita waspadai. Karena bisa jadi dengan pola tersebut kita menyesatkan orang lain dan pahala puasa kita berkurang. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bagus sekali orang-orang yang tidak bisa melaksanakan 5 hal ini. Maksudnya menahan dari 5 hal ini, hendaknya dia tidur saja. Karena naumu sholat ibadah itu maksudnya apa? Tidurnya orang-orang yang suka bermaksiat itu ibadah, benar-benar ibadah. Daripada kita ghibah, daripada kita melihat dia tidak bagus. Sekarang kan kalau lihat cukup lihat HP gitu ya. Maka perlu kita hentikan, kita dengan tidur saja. Insya Allah naum so'imin ibadah itu bagi orang yang gemar bermaksiat. Tapi kalau orang yang suka beribadah, naumnya adalah kehancuran. Kenapa? Ibadah yang biasa dia lakukan tidak terlakukan. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga puasa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.